Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Santi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etos kerja, disiplin kerja untuk kinerja karyawan. Nah, di sini ada keterangan apa sih itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan kerja ini akan meliputi fasilitas kerja, kebersihan, pencahayaan, dan ketenangan. Menurut Niti Semito, lingkungan kerja adalah lingkungan yang berada di sekitar para pekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, misalnya kebersihan, musik, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas suatu tindakan. Sikap ini tidak dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya, menurut Tasmara tahun 2002. Nah, selanjutnya ada pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk memanajer atau berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati sistem suatu peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Menurut Rifai tahun 2004. Nah, selanjutnya ada kinerja karyawan. Menurut Marihot Tua Effendi tahun 2002 berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai seseorang, baik kualitas maupun kuantitas seseorang dengan tanggung jawab serta yang diberikan kepadanya. Selain itu, kinerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan motivasi karyawan. Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik yang baik orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu yang secara baik pula atau secara positif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etos kerja dan disiplin kerja. Nah, prinsip-prinsip ini yang pertama adalah kecanduan terhadap waktu. Kecanduan terhadap waktu adalah perilaku seseorang atau peluang yang harus digunakan seseorang untuk memaksimalkan waktunya tersebut. Nah, jangan sampai nih waktu yang telah dilewatin tetapi akan berbanding terbalik dengan suatu tindakan yang kita jalani, yaitu sia-sia. Nah, berharganya waktu akan dilewati tanpa ada tindakan yang bermanfaat. Seseorang yang mempunyai etos kerja tidak akan menyia-nyiakan waktu secara sedetik mungkin secara hal kosong atau hal yang tidak positif. Nah, selanjutnya ada memiliki moralitas yang tinggi atau ikhlas. Potensi moral yang dimiliki orang berbudaya kerja Islami yaitu suatu nilai keikhlasan. Menurut Sudirman Teba dalam bukunya manajemen terhadap membangun etos kerja dan perspektif tasawuf, sikap ikhlas membangun tanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam dia bekerja.
Nah, selanjutnya memiliki kejujuran dan rasa tanggung jawab. Nah, memiliki kejujuran ini dapat berarti membisikkan nilai moral yang luhur yang didorong kecintaannya pada ilahi. Jujur pada diri sendiri berarti memiliki keterbukaan jiwa terhadap hal-hal yang transparan. Tidak ada tersembunyi dari hati nurani. Nah, biasanya ini dalam diri seseorang harus ditanamkan jiwa kejujuran. Dalam diri seseorang mempunyai komponen atau kelebihan keberanian dari orang lain dalam mendorong suatu nilai kejujuran. Selanjutnya ada mempunyai nilai komitmen yang tinggi. Komitmen yang dimaksud adalah keyakinan yang melekat pada diri seseorang yang kokoh sehingga seluruh hati nurani yang akan menggerakkan ke arah yang telah diyakininya. Komitmen adalah keyakinan yang dapat mengikat hati nurani secara kukuh, kemudian menggerakkan perilaku secara positif sehingga seseorang tidak akan melakukan atau melanggar norma-norma dalam suatu pekerjaan. Next, ada hal-hal yang mempengaruhi etos kerja dan disiplin kerja. Yang pertama ada faktor agama. Faktor agama merupakan suatu sistem nilai. Suatu sistem nilai ini sangat ditentukan oleh dapat mempengaruhi atau menentukan pola hidup pada seseorang. Pola pikir, bersikap, serta tindakan seseorang pastilah akan lebih diwarnai dengan ajaran agama yang dianutnya jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Selanjutnya ada faktor budaya. Menurut Lutyens mengatakan bahwa sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos kerja. Kemudian etos budaya ini secara operasional juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja dapat ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Ada sistem politik. Sistem politik ini merupakan tinggi atau rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik dalam suatu negara yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras, dapat menikmati hasil kerja, dan memenuhi bahkan mengundang pendatang-pendatang untuk turut bekerja mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan faktor pendidikan. Meskipun sebagian seseorang, pendidikan sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas seseorang atau kualitas sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu, semakin berkualitas pendidikan seseorang, maka akan mempengaruhi keterampilan dan keahlian pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena hal tersebut dapat meningkatkan etos kerja seseorang yang lebih kuat. Nah, kesimpulannya adalah etos kerja dan disiplin kerja sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang. Demikian juga kesuksesan dalam pendidikan. Dengan etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi, diharapkan seseorang akan cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kinerja seseorang pada job masing-masing yang diberikan, terutama pada dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Untuk salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.